Halo sahabat Kompas, ketemu lagi di obrolan K. Obrolan penuh makna. Sama gue Vito Dan saya Dias, dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih Mas Vito. Siapa tuh Mas? Siapa nih? Mas Adi Latuheru. Yeay. Wow, 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 wow. Yeay. Mas Adi ini adalah perwakilan dari komunitas Oranye Indonesia. Oranye Indonesia sendiri tuh ya fansnya timnas Belanda lah ya Mas Adi ya. Boleh cerita dikit nggak nih Mas? Apa sih komunitas Oranye itu? Orang Indonesia ini sebenarnya merupakan fans resmi dari fans timnas Belanda. Kenapa saya bisa bilang resmi? Karena 2013 lalu, tepat 10 tahun yang lalu, jadi udah satu dekade ya, kami mendirikan Oranye Indonesia. Sebelumnya dari 2010 dari event-event nonton bareng, itu namanya masih ONS Oranye Indonesia. Dan akhirnya di tahun 2013 kami resmi berdiri, itu namanya jadi Oranye Indonesia dan diakui langsung oleh KNVB, oleh PSSI-nya Belanda. Wah, naik. Jadi memang untuk semua pencinta tim nasional Belanda, tim nasional sepak bola Belanda, kami namanya adalah Oranye Indonesia. Oranye Indonesia. Berarti kemarin Piala Dunia rame dong tuh. Apanya rame? Ya kumpul-kumpul. Rame. Jadi semacam apa ya, perayaan karena udah 2 turnamen besar kami nggak ada dari 2016 Euro dan juga 2018 Piala Dunia Belanda nggak ikut. 2022 ini jadi semacam apa ya, euforianya dapat, kami bisa kumpul-kumpul lagi, bisa seru-seruan bareng lagi seperti tahun-tahun yang lampau. Ini kayaknya ngomongnya jauh banget ya, lampau. Tua banget. Udah tua banget. Iya, tapi memang lama banget. Terakhir nobar besar-besaran tuh 2014 waktu juara 3 Piala Dunia Brazil. Okay. Jadi lumayan lama kami nggak bikin nobar yang masif gitu, pesertanya banyak. Seru-seru. Berarti emang Piala Dunia itu emang ya jadi ajang buat teman-teman komunitas Oranye buat kumpul bareng lah ya, untuk nobar, untuk mengadakan kegiatan gitu ya. Iya. Kompas kemarin juga waktu Piala Dunia ada something ya Mas Vito ya. Ya, betul. Kita ada grup WhatsApp eksklusif buat subscriber, terus juga kita ada beberapa kali webinar waktu itu, karena juga kita ada yang wartawan dan fotografer kita ada yang berangkat ke Qatar langsung untuk meliput langsung ke Qatar gitu secara live. Jadi ada liputan-liputan khusus lah Mas Adi waktu itu dari Kompas untuk Piala Dunia 2022 kemarin gitu. Ya, benar. Nah, menurut Mas Adi nih, Piala Dunia kemarin ya terlepas Belanda gagal ya di perempat final ya. Secara overall gimana ya Piala Dunia kemarin menurut Mas Adi? Piala Dunia kemarin seru dalam artian banyak kejutan. Buat gue pribadi ini Piala Dunia yang apa ya? Semua orang bilang yuk pegang tim-tim kecil gitu kan, kayak semangat Asia, walaupun pada akhirnya keok-keok juga ya, cuma Jepang Iya, cuma Blue Lock. tiba-tiba banyak orang yang jadi senang Jepang, tiba-tiba banyak yang senang Maroko gitu. Jadi kenapa seru, karena jadinya membuat peta fans sepak bola di Indonesia khususnya jadi lebih beragam, nggak menurut fans Inggris atau fans Brazil gitu. Jadi semua punya apa ya, di era sosmed nih semua orang punya hak buat ngomong gue fans ini, jadi seru, nggak terkotak-kotakan, nggak cuma ngumpul di satu fans aja. Serunya di situ sih. Jadi obrolannya lebih beragam. Kalau dulu kan orang di sekolah datang mungkin ngobrolnya, gila kemarin Brazil mainnya keren banget lawan Jerman. Kalau sekarang orang bisa di masjid atau di warung ngomongin Maroko kemarin main bagus banget ya. 10 tahun lalu mungkin mana ada di antara kita yang Maroko ya. Hakimi bagus ya mainnya kemarin. Ini mungkin buat saya ini seru sih dari sekian puluh tahun nonton Piala Dunia. Apalagi ini ya, diselenggarakannya di Qatar ya. Iya. Terlepas dari polemik bagaimana mereka membangun stadion, bagaimana mereka mencari dana, bagaimana mereka menyelenggarakan ini, dan ada pro kontra di belakangnya. Tapi mungkin ya, sebagai fans sepak bola kita bisa kesampingkan itu dulu. Kita bisa lihat bagaimana mereka bisa membuat sebuah event yang apa ya, ada pride-nya buat bangsa Asia. Dan juga ini ya suhunya biasanya kan dia ada AC-nya tuh di stadion ya. Iya. Ada AC-nya. Ada AC-nya di stadion. AC-nya. Jadi kalau langsung iklimnya gitu kan. Ngomongin suhu, kebetulan teman saya ada yang jadi relawan di sana. Dan dia udah berangkat dari 2018 dulu di Rusia, dia berangkat.
di 2022 ini dia berangkat lagi ke Qatar dan dia memang cerita ke saya betapa bagusnya stadionnya, betapa mewahnya fasilitas mereka, kereta yang ada armrestnya begini, kereta Sultan yang buat di sini kita mungkin mahal, tapi buat di sana itu jadi hal yang biasa gitu. Jadi kalau ngomongin suhu jadi nggak terlalu berasa sih panas sih karena stadionnya ada air conditioningnya di bawah, ada AC-nya tadi ya oke lah buat negara kaya seperti betul. Di Kompas ID sendiri ada ya Mas Vito ya artikel yang membahas tentang bagaimana keberhasilan Qatar gitu di Piala Dunia 2022 itu. Seperti yang Mas dibilang tadi ya, mengesampingkan hal-hal tersebut, tapi secara sepak bola ya gimana, Qatar oke lah ya, berhasil lah ya untuk menyelenggarakan Piala Dunia tersebut. Mereka menyelenggarakan satu-satunya kegagalan Qatar ya di timnasnya. Oh iya. Karena mereka adalah negara pertama yang menjadi tuan rumah yang gagal melangkah ke babak selanjutnya. Kalau saya jadi orang Qatar, mungkin sih malu banget sih ya. Karena udah diet tuan rumah. Ayo orang Qatar, ada orang Qatar nonton kan? Tahu ya, ada yang mungkin sahabat. Sahabat Kompas yang dari Qatar, blasteran Qatar mungkin. Iya mungkin ya, ada yang blasteran Qatar sama Probolinggo mungkin ya. Malu sih jadi tim nasionalnya nggak bisa lolos dari fase grup. Tapi di luar itu ya kayaknya cuma itu kegagalannya. Sisanya adalah hal-hal yang positif yang diomongin dari orang-orang dari belahan dunia manapun soal penyelenggaraan Piala Dunia. Berhasil lah Qatar. Berhasil ya. Menarik. Terus ada lagi nih artikel di kompas.id. Dia tuh headline-nya adalah jangan terburu-buru membeli pemain setelah Piala Dunia. Itu kan menarik ya Mas Adi. Maksudnya kita lihat lah 2010 misalnya ada Mesut Ozil yang dia oke lah di Piala Dunia langsung digayat Madrid. 14 ada James Rodriguez dari ke Madrid juga kan waktu itu kan bersinar. Terus kalau di kemarin tuh ini Belanda nih ya, Cody Gakpo nih. Apa sebutannya? Gakpo. Itu bilangnya Cody Gakpo. Nah, itu kan ke Liverpool tuh setelah performanya bagus di Piala Dunia gitu. Itu menurut Mas Adi fenomena pindah-pindah pemain tuh dari segi sepak bola, pandangan Mas Adi gimana tuh? Pandangan saya sih ke kamera ini ya. Pokoknya seru karena di setiap penyelenggaraan Piala Dunia tuh ada hal-hal yang nggak terduga ya. Dan buat saya pribadi saya sebel karena kenapa Cody Gakpo harus ke Liverpool padahal yang incer MU. Saya fans MU betul lah. Jadi saya nggak tahu ada berapa banyak fans MU di sini yang kecewa karena seharusnya Cody Gakpo tuh MU. Berarti kita berseberangan nih, Oh iya Mas. Liverpool. Oh saya kira fans Persib. Liverpool ya. Liverpool, MU saya Chelsea. Ini beda semua. Iya, ini beda semua. Kalau menurut saya itu kejutan yang nggak berhenti ya. Cody Gakpo memang bersinar di Liga Belanda. Di 14 penampilannya di Eredivisie dia bisa mencetak 9 gol. Bicara statistik dia memang bersinar sebelum Piala Dunia dan begitu di Piala Dunia di fase grup dia sangat bersinar. Nggak ada orang banyak yang nggak tahu siapa Cody Gakpo. Dan tiba-tiba itu satu kejutan kedua ya itu kami sendiri fans Belanda kaget kenapa dia memilih Liverpool. Dan kalau mau lanjut sedikit ya sekarang Liverpoolnya kita lihatnya posisinya ada di tengah. Jagoan kalah duluan. Terakhirnya kalah terus. Oh gitu ya. Kalau menurut saya sebagai fans Belanda ini adalah sebuah langkah yang kurang tepat sih pindah ke Liverpool. Karena Liverpool bukan karena saya nggak suka Liverpool ya, tapi karena Liverpoolnya bukan Liverpool yang dulu. Jadi semacam lo masuk ke ruangan yang salah gitu. Jadi kok suasananya beda, nggak segahar Liverpool yang dulu. Tapi itu nomor 18 kan kayak direkait ya. Kemarin kan dikait-kaitkan dengan gitu ya. Iya, gaya permainannya, determinasinya mirip-mirip sih sama direkait. Tapi ke depannya gimana nih? Ya sementara belum nyetak gol ya di Liverpool ya. Iya, saya lupa udah main berapa kali ya, udah 4 kali apa mungkin, tapi belum ada satu gol pun yang dibikin. Entah posisinya yang salah atau gaya bermainnya yang belum cocok dengan Jurgen Klopp. Tapi ya kalau saya bilang klubnya salah tersinggung. Balik lagi ya. Jadi ya mungkin nggak tahu ya, banyak pemain dari Belanda yang terburu-buru pindah ke Liga Inggris dan susah beradaptasi. Dulu ada Memphis Depay. Yang begitu sangar di PSV Eindhoven, tiba-tiba masuk Manchester United ya jadi biasa-biasa aja. Karena walaupun kami di Oranye Indonesia ini berasal dari fans klub yang beragam, tapi ada beberapa teman-teman yang maniak
sangat mengikuti sepak bola Belanda, dan mereka juga sangat menyayangkan ya. Maksudnya banyak orang-orang yang sebenarnya belum siap sebenarnya mereka masih bisa lebih bersinar di liganya sendiri kalau ditunggu. Jadi misalnya 2-3 tahun dibiarin benar-benar meledak di Belanda baru pindah ke tempat lain gitu kan. Cuma kayak Cody Gakpo sama Memphis Depay itu terlalu cepat pindah ke Inggris dan kayak kaget dengan pola permainan, dengan susah beradaptasi lah. Kayak seperti itu. Kalau yang kami lihat sih. Oke. Lalu kalau dari Mas Adi sendiri ngelihat masa depan timnas Oranye sendiri gimana tuh? Wih, gila, nanya masa depan ya, kayak pertanyaan ke paranormal. Ronald Koeman sekarang. Kan kalau ngelihat sekarang tuh pemainnya muda-muda tuh. Masa depan. Keren ya. Terus harus jawabnya harus dengan menurut penerawangan saya gitu ya. Apalagi kalau lagi main Football Manager tuh kan banyak banget tuh yang bagus-bagus wonderkid dari Belanda tuh. Saya sih nggak main Football Manager. Kami kenapa saya banyak ngomong kami ya, sedikit banyak ada porsinya mungkin saya mewakili teman-teman yang sangat berharap lihat di Oranye Indonesia ini kan umurnya beragam, dan yang senior itu yang dulu nonton Ronald Koeman waktu muda, begitu sekarang melihat Ronald Koeman ada di pelatih, jadi apa ya, sebuah kebanggaan ya. Dulu dia sangat berprestasi, ketika jadi pelatih sangat belum terlalu berprestasi sih ya. Dia pernah bawa Belanda juara bawa Ajax juara di tahun 2002 dulu, dan 2002 dan 2004. Tapi pernah membawa Belanda juga jadi runner up UEFA Nations League 2019. Buat saya yang masih kecil dulu sering lihat Ronald Koeman, ketika ngelihat dia balik lagi ke timnas, happy banget, karena gaya melatihnya beda dengan Louis van Gaal. Dia lebih muda, dia lebih pemain pilihannya kadang-kadang kita nggak ngerti. Iya. Kita nggak tahu dia nih tiba-tiba kenapa dimilih ini kenapa dimilih yang ini. Jadi unik aja gitu. Jadi harapan, kalau tadi Mas tanya ya, saya senang banget melihat masa depan Belanda ada di tangan Ronald Koeman gitu. Berarti Euro 2024, World Cup 2026 cukup optimis dengan Koeman. Optimis ya. Dengan Ronald Koeman. Juara nih. Belanda harus juara. Belanda juara. Sebagai bekas penjajah kita ya. Saya sih optimis sih bisa juara kalau mereka konsisten dan dengan pembinaan kan Indonesia ini selama ini lumayan banyak melihat ya ke Belanda pembinaan pesepak bola mudanya. Seharusnya mereka Jerman udah menuai hasil yang baik nih di 2014 karena pembinaan usia mudanya berhasil, timnasnya juara. Dan Belanda ini pun juga mirip-mirip model pembinaan generasi mudanya. Jadi saya rasa selayak sih mereka bisa mendapatkan juara di 2024 atau 2026. Karena pemain mudanya semua yang sekarang lagi didorong untuk ayo maju. Terus yang ngomongin tentang timnas Belanda, kita juga harus ngomongin tentang Oranye ya. Tadi mungkin aku juga sempat ngobrol off the record sama Mas Adi. Di Kompas ID juga ada beberapa artikel nih waktu bulan November kemarin ya tentang Oranye Festival. Itu kan jarang-jarang nih ada komunitas sepak bola ngadakan festival sebesar itu gitu kan. Bisa diceritain nggak sih Mas Adi gimana tuh Oranye Festival kemarin ketika Piala Dunia kemarin? Oke, buat yang belum tahu, kami sempat menyelenggarakan Oranye Indonesia Festival November 2022 kemarin. Itu merupakan sebuah perayaan karena di situ kami menyelipkan pertunjukan musik, kemudian ada nonton bola bareng. Kebetulan waktu itu nonton Netherlands versus Ecuador waktu itu. Jadi memang itu diinisiasi oleh beberapa orang. Kami menggandeng ada satu semacam IO juga, agensi juga, yang yuk kita bikin apa nih, perayaan semacam ini loh, perayaan menyambut kembalinya Belanda ke ajang besar Piala Dunia, harus bikin sesuatu, bukan sekedar nobar aja. Akhirnya dibuatlah Oranye Indonesia Festival. Saya nggak terlalu terlibat di dalamnya, saya pengurus di Oranye Indonesia, tapi ketika persiapannya itu kami Zoom meeting dengan
perwakilan KNVB dari Belanda, kemudian dengan IO-nya, jadi meetingnya in English, jadi kayak ini serius banget ngomongin festivalnya mau dibikin di sini tapi meetingnya in English gitu. Jadi dan puji Tuhan berhasil. Oranye Indonesia Festival itu sold out tiketnya, sampai banyak yang mau nyari lagi tiketnya. Udah kebiasaan orang Indonesia ya, tiket udah dijual jauh-jauh hari nggak dibeli, begitu udah hari H banyak banget yang nanya masih jual nggak. Saya bukan yang jual tiket nih kebetulan nih, cuma fans dan pengurus, tapi masih banyak, jadi orang menunda-nunda, nanti aja belinya, giliran udah hari H udah habis. Karena memang menyenangkan, dan Oranje Indonesia Festival berhasil mendatangkan salah satu legenda Belanda, nggak tahu ya bisa dibilang legenda apa enggak, karena dia ikut di squad waktu Belanda juara 3 di 2014. Ada Ron Vlaar datang, buat yang ingat Ron Vlaar dulu dia sukses di Aston Villa. Jadi di 2014 itu dia juara 3 bareng squad Belanda waktu di World Cup Brazil. Ya puji Tuhan sukses sih penyelenggaraan. Berapa banyak kejual Mas tiketnya? Tiket yang kejual jujur saya lupa ya. Saya senang bermain statistik nginget-nginget, tapi jujur waktu kemarin itu nggak ingat sih berapa yang terjual. Tapi yang kami bangga itu kami sebagai satu-satunya komunitas yang besar sebagai fans timnas luar negeri ya di Indonesia. Kami berhasil menjual tiket itu kayak wah ini bener nih tiket bisa habis nih, maksudnya ternyata sebanyak itu yang suka Belanda gitu. Jadi di luar membership kami ternyata banyak yang suka Belanda gitu. Jadi banyak orang yang ketahuan selama ini mungkin dia fans tim apa tiba-tiba loh ternyata lu fans ini, fans Belanda. Ya, itu umum ya Mas, umum ya? Ya dijual untuk umum. Jadi bukan hanya untuk membership orang Indonesia tapi untuk umum. Oke. Sold out. Berarti bakal ada nih Oranye Festival 2.0 3 selanjutnya. Ada lah pasti ya. Kami udah mikirin yang 7.0 kayaknya. Oh langsung 7. Visioner sekali. Luar biasa Mas Adi. Konsepnya tiap tahun udah beda-beda. Mudah-mudahan ada lah yang 2.0 gitu. Terus waktu rangkaian festival itu ini ya Mas Adi ya, ada yang roadshow ya ke Papua dan beberapa kota lainnya ya. Bisa diceritain nggak? Roadshow ya? Iya ada roadshow-nya. Ada roadshow-nya, jadi Oranye Indonesia dalam rangka Oranye Indonesia Festival. Sesudah Oranye Indonesia Festival, tim Oranye Indonesia ini ada yang jalan ke 3 kota besar yang bisa dibilang kantong-kantongnya fans Belanda lah. Kalau bikin partai mungkin bisa sih sebenarnya. karena lumayan kuat di Indonesia Timur, ada di Papua, mereka ke Papua, pertama mereka ke Ambon, lalu naik ke Papua, terakhir ke Manado. Jadi di sana bikin nobar, komunitasnya sangat hidup, seperti mungkin teman-teman bisa saksikan di media massa, di sosial media, bagaimana 3 kota itu, khususnya Jayapura, Manado dan Ambon, sangat vibe-nya hidup banget ketika Belanda menang. Ada pawai, ada kayak orang kampanye sih sebenarnya, jadi pada nggak pakai helm, ya itu salah banget sih ya. Pada nggak pakai helm, pada ngibar-ngibar. Saya anti banget sih saya orang-orang nggak pakai helm, jadi curhat ya, jadi sebel. Jadi mereka di jalan kibar-kibarin bendera Belanda gitu, kibar-kibarin warna-warna oranye, jadi udah kalah bendera Indonesia di sana, jadi sefanatik itu. Gitu. Jadi ada memang ada roadshow tadi itu. Kalau sekarang sendiri anggotanya, membernya ada sekitar berapa? Itu saya jujur lupa ya, karena pengurusan kami ini sempat meredup seiring dengan pandemi dan juga jadi animo teman-teman di grup, di WhatsApp grup atau di sosial media yang lainnya sempat meredup ketika Belanda udah gagal ke Piala Dunia 2018. Itu grup agak sepi karena udah gak ada bahan obrolan. Kita masih mau ngomongin tim lain gitu kan, kayak bisa sih ngomongin keren nih tim ini, tapi mau ngomongin Belanda ngomongin apa, cuma jadi penonton. Jadi agak jujur buat saya yang pengurus agak nggak tahu sekarang membership itu ada berapa orang, tapi yang jelas lumayan banyak. Tapi semenjak Piala Dunia mulai hidup lagi. Iya, mulai hidup lagi. Dan kami lagi memikirkan harus ngapain nih, buat kan sayang nih untuk fans-fans yang orang-orang yang tadinya nggak ketahuan ternyata fans Belanda, mungkin udah waktunya di data gitu. Karena kami memang dulu lumayan serius buat membershipnya. Ketika ada orang yang mendaftar dengan membayar
sejumlah uang untuk menjadi anggota, kami memberikan starter pack, ada kartu anggota, ada lanyard, ada bendera. Oke, begitu aja sih. Jadi lumayan serius gitu menggarap membershipnya dulu waktu lagi masih semangat ya. Kalau sekarang hal itu yang menjadi PR kami sih, belum digarap lagi biar lebih terdata, lebih jelas. Nah, kalau sekarang dari teman-teman sahabat Kompas ini kalau mau gabung juga di Oranye Indonesia itu harus lewat mana nih, Mas? Bisa bayar langsung ke saya. Ini ya duit banget ya, mumpung dapat exposure. Kurang ajar ya, maaf. Nah, sekarang kalau mau menjadi anggota itu memang kami belum memberikan announcement resmi bagaimana mendaftar ya. Cuma kadang-kadang kalau mau nanya-nanya bisa langsung DM ke Instagram Oranye Indonesia, tanya-tanya seperti itu, gue mau join dong, kegiatannya apa aja, mau ikutan, mau apa, sama aja mau join mau ikutan. Pokoknya gimana caranya mau bergabung, seru-seruannya kayak gimana, jadi nanti akan diinfoin. Biasanya sih yang rajin, ada satu yang saya belum sebut, Twitter. Kekuatan kami dulu tuh di Twitter. Jadi sebelum ada yang namanya orang heboh-heboh di Instagram, dulu di Twitter kami lumayan berjaya gitu. Lumayan banyak kasih info-info seru soal timnas Belanda. Hari ini ada kegiatan ini, nobar ini, hari ini ngumpul ini. Jadi orang-orang banyak nanya di Twitter dulu. Jadi sekarang kayak pengguna Twitter fans Oranye yang menggunakan Twitter lebih sedikit dibanding di Instagram. Jadi kalau tadi bertanya bagaimana mau cari info, bisa bisa hubungi langsung di Oranye Indonesia atau di Twitter dan Instagram. Oke. Aus nggak? Minum dulu lah. Oh iya. Minum biar nggak berlibat, Mas. Ini kosong nih. Mana? Enggak, bohong buat. Kosong ada isi. Bukan properti doang. Deg-degan yang di belakang, deg-degan. Kalau emang kosong ya gitu. Ini saya kira ini cuma dummy nih, akhirnya jadi agar-agar nih. Enggak, bohong ya. Minum dulu, Mas. Menarik Mas Vito. Mungkin tadi 2013 kan berdiri ya? Iya. Sampai sekarang nih 10 tahun. Mas Adi personal deh, cerita menarik apa nih yang ada nih selama perjalanan 10 tahun ini? Cerita menarik. Jadi begini, 2010 itu kami nonton Belanda ini nobar-nobar waktu World Cup 2010 itu pindah-pindah mall ke mall gitu. Zaman dulu mall-mall di Jakarta tuh suka bikin big screen dari banyak ya dulu ya nobar gitu ya. Kami berpindah-pindah dan sampai akhirnya final kami nonton di Erasmus Heights, kami nonton di kedutaan Belanda, nonton sama ambassador langsung, seru-seruan bareng, nangis-nangisan bareng waktu Belanda kalah karena golnya Andres Iniesta. jadi itu lumayan seru, tapi bukan itu bagian serunya ya. 2013 Belanda mau datang ke sini, timnas Belanda mau datang ke sini, dan di tahun itulah di sebulan sebelum match Belanda melawan Indonesia di Gelora Bung Karno, Oranye Indonesia officially didirikan. Kami bikin di acara di Panglima Polim di Cafe Sino, bikin acara seru-seruan, bikin kuis-kuis, dan udah berdiri di situ. Dan yang serunya adalah di 2013 itu kami beberapa dari kami berkesempatan untuk menonton latihannya timnas Belanda. Ada beberapa yang sempat foto dengan pemain Belanda. Kalau saya pribadi nggak sempat foto dengan pemain Belanda, tapi saya ikut nonton latihannya, sama waktu itu juga ke airport waktu mereka mau pulang. Jadi gue berangkat ke mana, ke Halim Perdana Kusuma. Mereka waktu itu naik dari Halim Perdana Kusuma. Jadi itu adalah satu pengalaman yang kalau Mas Dias tanya yang paling serunya apa, ya itu. Jadi Belanda datang. Saya lagi nunggu bisa belum datang. Begitu mereka datang, saya starstruck gitu, benar-benar segitunya ngelihat artis luar negeri ini. Tiba-tiba di depan ada Wesley Sneijder lewat, ada Dirk Kuyt lewat, terus lihat Arjen Robben lewat. Tuh kayak, wah ini orang gila nih, gue cuma bisa lihat mereka di TV nih, tiba-tiba cuma lewat depan hidung dan gue nggak bisa nyapa, cuma diem doang begini. Di sini megang jersey, di sini megang poster. Udah bingung nih, gemeter lah. Mau tanda tangan gitu kan ya. Paling seru jadi tanda tangan gitu. Begitu mereka udah mau masuk ke gate, baru nyadar, gue gak bisa ketemu mereka lagi di seumur hidup nih. Akhirnya lari ke gate,
hajar-hajaran sama orang, rebutan. Akhirnya gue berkesempatan dapat tanda tangan dari salah satu pemain idola masa kecil, ada Patrick Kluivert. Saat itu Patrick Kluivert menjadi staffnya Louis van Gaal. Dia menjadi asisten pelatih. Jadi dia lewat dan kebetulan gue bawa posternya dia. Keluarin posternya, gue kasih ke Patrick Kluivert, keluarin spidol. Dia boleh sebut merek, spidol Snowman ya. Manusia salju. Spidolnya mati. Jadi Patrick Kluivert tunggu. Spidolnya mati. Gue beteran nih kan, minta orang lain. Pinjam punya lu dong. Nyoba lagi, mati juga punya sebelah. Akhirnya pinjamnya yang sebelah lagi baru bisa. Itu pun dapetnya bolpen. Atau bolpen pilot atau faster kali nggak tahu ya. Jadi standar. Jadi standar ya. Jadi poster udah gede-gede, kita bawa spidolnya mati. Akhirnya dapetnya di bolpen, jadi Patrick Kluivert tanda tanganin. Tapi untungnya nggak lama ada Derkite lewat, masih pinjem spidol lagi, dapat tanda tangan Derkite gitu. Jadi tapi gimana ya, gemetar ya ketemu orang-orang yang biasa dilihat di liga-liga Eropa, lihat di Champions League, lihat di TV, tiba-tiba ketemu tuh jadi bodoh berbahasa Inggris. Jadi apa ya? Padahal kayak gampang nih mau speaking English, tapi mau ngomong aja tuh di sini tuh kayak ada nyangkut. Ada batu di sini kayak gitu. Jadi susah. Itu sih pengalaman seru ketemu dengan orang. Terus sekarang poster sama jersey-nya di mana? Ada di kamar ditempel. Ada ditempel ya? Iya, ditempel. Bingkai enggak? Kalau memang pikiran gua kalau gua nanti udah jatuh miskin sesusah-susahnya, gua akan baru dijual. Gua akan jual itu jersey, jual tanda tangan mereka itu. Kemarin waktu pandemi ya untungnya belum sehancur sempet terbersih. Jangan sampai dong, jangan sampai. Kemarin udah dilihat-lihat sih sebenarnya sama pandemi, jual. Peluang mana nih yang ada duitnya nih? Iya, yang mana yang bisa dijual buat bertahan hidup. Itu sih seru-serunya. Jadi ada berapa tanda tangan di rumah? Nggak banyak sih ya. Kebetulan nih ketua kami dan wakil ketua Oranye Indonesia itu orang-orang yang lebih sering ketemu. Mereka tahu aja dulu Edwin van der Sar datang, mereka ketemu. Ada siapa datang, mereka ketemu. Lebih ada di Oranye Indonesia ada orang-orang yang lebih gila lagi tanda tangan di jersey seperti itu. Kalau saya sih lebih mikirnya ketemu aja dan ngobrol dikit aja udah seru banget. Satu terakhir saya sempat ketemu dengan idola masa kecil, ada Ruud Gullit. Saya udah sempat ketemu Ruud Gullit, saya bawa baju yang dia pakai waktu juara tahun 88, juara Euro. Itu ditandatangan juga sama dia. Udah sempat foto bareng juga. Gitu. Ya itulah salah dua pengalaman seru menjadi fans Belanda. Seru juga ya ngobrol-ngobrol bola ya. Nggak ada habis-habisnya nih. Minum lagi boleh ya? Boleh. Ada kan airnya? Iya ada. Ternyata bukan bohong-bohongan guys. Kalau mau nambah lagi ada kok. Kayaknya udah cukup banyak ya kita cerita-cerita panjang. Cukup banyak. Apa terakhir nih kali nih, harapan Mas Adi deh buat komunitas Oranye. Ditanya harapan ya. Harapan lagi. Tadi masa depan, sekarang harapan. Ngobrol sama ini kementerian ya. Ditanya harapan. Jadi seru serius ya. Ditanya harapan, saya mau bahagia, saya apa gitu ya. Harapan soal Oranye Indonesia, betul. Timnas Belanda gitu ya. Bots boleh deh dua-duanya. Boleh lah dua-duanya. Ronald Koeman adalah orang yang saya tonton di masa kecil, betapa hebatnya dulu dia di Barcelona dan timnas Belanda. Dia bisa melakukan tendangan bebas sampai orangnya mental ke dalam gawang. Pada tahu nggak video itu? Tahu ya. Jadi dulu sampai ada yang masuk ke gawang. Jadi dia salah satu idola yang akhirnya saya lihat bisa menjadi bonus coach Netherlands. Itu jadi pelatih kepala, itu jadi sebuah wah gila, ini orang yang kecil dulu gue liatin sekarang jadi pelatih dan dia punya gaya kepelatihan yang berbeda dan diharapkan memang bisa membawa total football yang sesungguhnya di timnas Belanda. Jadi besar banget harapan saya dan teman-teman Oranye Belanda bisa berbicara banyak di 2 tahun ke depan, apalagi sekarang pemain-pemain muda yang benar-benar didorong untuk tampil seperti itu. Jadi kayak kapten Belanda Virgil van Dijk itu udah 31 tahun kalau nggak salah. Sebenarnya ya udah mulai lambat. Ini terlihat serius ya, tapi Virgil van Dijk itu makin buruk di Liverpool. Jadi bukan makin buruk ya, makin menurun ya kalau menurut saya. Jadi apa ya? Momennya dapetnya pas turun ya. Di timnas dia begitu gagah. Iya. Tapi begitu balik ke klub kok
gitu. Jadi balik lagi mungkin bukan salah Liverpoolnya ya, mungkin dia juga udah tua, udah menurun stamina. Jadi kami di Oranye berharap ya ada masih banyak nih talenta muda dari tim nasional Belanda yang siap didorong naik dari umur under 20 tim itu siap naik. Jadi besar harapan terdekat Euro harusnya bisa dapat juara di 2024. Semoga. Yap. Dan Sudah terlalu lama puasa ya? iya. Kelamaan puasa ya. Kelamaan Soalnya puasanya lapar gitu. harusnya bisa buka puasa ya. Semoga lah. Cuma ada Argentina yang jahat itu. Gak apa-apa ya saya ngomong ya, karena ada fans Argentina mungkin di sini. Kalau buat saya tuh kemarin jadi sebuah ini nggak ditanyakan, tapi buat saya pribadi saya sangat sedih. Di perempat final kemarin kami merasa dirugikan oleh wasit. Beberapa teman-teman di Oranye Indonesia sampai begitu nggak berhentinya ngomongin wasit. Saya pribadi sampai nyari akun Instagram wasitnya dan ketemu, dan ya biasalah banyak teman-teman yang khas netizen yang mungkin mau, kalau bahasa orang sekarang mau silaturahmi ke wasit kemarin, tapi nggak bisa karena wasitnya terakhir posting di 2017. Nggak aktif. Lumayan kurang aktif ya di Instagramnya, jadi kita nggak bisa maki-maki atau silaturahmi. Ya itu kekecewaan kami di kemarin lawan Argentina. Ya semoga masih juara. bawah sih sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mau bahas Belanda Argentina, aduh masih terlalu sedih. Sesedih itu ya. Iya. Ya mungkin kira-kira segitu dulu aja kali ya guys ya. Ya semoga Belanda juara lah ya. Nextnya ya. Iya. Semoga. Nextnya. Ya cepat atau cepat semoga juara lah ya. Iya. Thank you so much Mas Adi. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih udah ngobrol di obrolan K. Obrolan Gimana tangannya? K. Begini ya. Bukan Mas, jempol. Ada jempolnya? jempol. Ada jempolnya. Thank you so much. Ya, jadi kira-kira segitu dulu kali ya obrolan kita bareng Mas Adi dari Oranye Indonesia. Semoga obrolan kita kali ini tuh jadi membuat kita menjadi lebih berwawasan lagi ya, terutama soal sepak bola dan juga komunitas sepak bola Oranye Indonesia. Sama-sama, terima kasih. Yap, terima kasih Mas Adi ya. Untuk sahabat Kompas, jangan lupa selalu pantengin YouTube Kompas karena obrolan kan nextnya bakal membahas topik-topik yang menarik pastinya. Akhir kata saya Dias, Saya Vito, dan Mas Adi. Saya Adila Tuheru. Kami pamit undur Kami pamit undur diri. Bye-bye.